Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan tentang ilmu hadis apa? Dirayah. Setelah ilmu hadis riwayah, ilmu hadis apa? Dirayah. Dirayah itu untuk mengetahui tentang rijalnya, tentang kekuatan hadis itu bagaimana. Adapun riwayahnya adalah bagaimana cara periwayatan. Sekarang kita akan masuk, setelah mengetahui definisi, kita kena mengetahui fadilahnya. Apa belajar ilmu hadis itu fadilahnya apa? Agar orang itu macam ada motivasi, ada semacam support untuk belajar ilmu hadis. Kalau dari awal belajar ilmu ini tak ada faedahnya, siapa yang nak? Yang nak belajar. Sekarang ini menurut saya ahli sunnah ini kekurangan orang-orang yang pandai ilmu hadis. Karena itu nanti kalau boleh nak ambil master, usahakan master ilmu hadis. Kenapa saya tengok ini banyak para wahabi ini di ilmu hadis. Saya tengok ahli sunnah ini sikit yang ilmu hadis. Rata-rata mereka jadi fuqaha atau jadi usul fikih. Ahli akidah pun sedikit, hadis pun juga sedikit. Dua fan ini saya kira ahli sunnah kena banyak yang kena banyak yang pandai. Kalau kita nak tanya ahli hadis di Malaysia siapa? Tak ada kan? Satu. Siapa lagi? Sebutkan 5 saja. Saya sebutkan 50 ahli fikih di sini. Kenapa? Karena memang hadis ini tak tahu saya. Macam kita punya Nusantara ini macam tak, pembagian hadis kita tak terbagi. Ahli fikih banyak, ahli lughah banyak, tasawuf banyak. Hadis dan akidah ini sangat sedikit sekali ahli Nusantara ini. Karena itu saya rekomen kalau nak ambil master, ambil jurusan hadis. Kalau saya sudah terlanjur ambil fikih daripada awal, nah ceng sudah susah. Anta yang masih belum terlanjur, usahakan ambil hadis atau ambil usuluddin. Saya kira umat Islam perlu untuk orang-orang yang di dalam bidang itu. Kemudian sebelum kita mempelajari sebuah ilmu, kita kena mengetahui apa fadilahnya. Apa fadilahnya? Ilmu hadis ini punya fadilahnya. Dan ini normal ya, semua ahli ilmu akan mengatakan bahwa ilmunya yang paling best, ilmunya yang paling best. Ini apa ya? Kalau orang Indonesia cakapnya tak ada kicap nomor 2. Semua kicap pasti nomor 1. Pasti macam itu. Anda kalau tengok semua fadhil ilmu hadis, ilmu akidah pun ini adalah ilmu usuluddin. Ilmu fikih pun pasti cakap sama macam itu. Ilmu ini pun cakap macam itu. Ilmu mufassir pun ini adalah kalamullah. Tanpa adanya kalamullah tak akan ada fikih. Terus semua orang akan mengatakan ilmu yang dia pelajari yang paling best. Di dalam hadis pun juga sama. Hadis pun juga sama. Kalau Anda mempelajari ilmu hadis, pasti fadilahnya akan merasa bahwasanya ilmu yang lain itu rendah, ilmu hadis yang paling tinggi. Anda jangan terkejut. Itu biasa. Kenapa? Karena orang pasti akan marketing dia punya ilmu. Bukannya saya memang seperti itu. Anda nak tengok ilmu fikih pun sama, ilmu akidah pun juga sama. Semua itu baik. Yang penting Anda ini lebih sesuai di mana. Ada orang sesuai dengan hadis, ada orang sesuai dengan fikih, ada sesuai dengan lughah. Orang-orang lughah itu biasanya perasaannya lembut. Orang yang suka begaduh, suka baku hantam, tak sesuai dengan lughah. Itu karena Anda belajar usuluddin. Karena berdebat terus, tak begaduh terus. Orang yang hafalannya kuat kena belajar hadis karena menghafal hadis, nama-nama perawi itu penat, nama-nama orang sangat susah sekali.
orang yang pandai, benar-benar pandai karena belajar ilmu kalam mantik, karena ada semacam abstraksi yang sangat kuat. Terpulang kepada Anda, pasionnya kemana? Jadi kadangkala ilmu hadis itu best, tapi untuk Anda tak best. Kenapa? Memang pasion Anda bukan di situ. Siapa tak kenal Imam Al-Juwaini? Pernah dengar Imam Juwaini? Siapa Imam Juwaini itu? Gurunya Imam Ghazali. Siapa yang tak kenal Imam Juwaini? Dibilang Asadul Midmar, dibilang singa daripada ilmu makulat. Beliau kalau berpikir tak ada yang boleh challenge. Disuruh menghafal kitab kecil, kitab kecil saja, esoknya demam. Tak semua orang boleh menghafal, tak semua orang juga boleh berpikir. Imam Suyuti ketika berpikir tentang matematik, macam ada gunung di kepalanya. Tak semua orang boleh berpikir tentang tajwid, tak semua orang juga boleh menghafal. Semua punya pasion masing-masing. Fadlu ilmil hadis wa syarafu ahli. Ada yang boleh baca? Umar boleh baca? Ada kitab kah? Oke, sila baca. Fadlu ilmu hadis wa syarafu ahluhu. وقد ورد في فضيلة علم الحديث وأهله أحاديث كثيرة. Dan sudah ada di dalam fadilah ilmu hadis. Di dalam fadilah ilmu hadis, ketika Anda belajar ilmu hadis, apa fadilah yang Anda dapatkan? Apakah ini cuma dibilang dalam bahasa Arab fudul? Makna fudul ini hanya menghabiskan waktu tanpa ada faedah, itu namanya fudul. Apakah belajar hadis itu hanya fudul saja? Fudulul kalam, tak ada guna. Tak, ada banyak hadis yang mengatakan bahwasanya belajar ilmu hadis itu adalah sangat besar. Dan apa keistimewaan orang yang belajar ilmu hadis? Dibilang banyak sekali, katanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wa sa'adhkuru asyaraha. Aku akan menyebutkan yang paling famous di antara fadilah ilmu hadis. Sila An Ibni Mas'udin. Mas'ud radhiyallahu anhu wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya salatan. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, orang yang paling berhak dan yang paling dekat kepadaku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat. Oke, paling banyak bersolawat. Hubungannya dengan ilmu hadis apa? Kita kan berbicara dengan apa fadilah ilmu hadis kan? Ini kan fadilah solawat. Apa hubungannya? Macam tak ada kena mengena. Betul kan, tak ada kena mengena? Ya ini Anda kira Sayyid Muhammad tak faham tak ada kena mengena kan? Kita yang tak ada kena mengena. Otak kita tak ada kena mengena, bukan otaknya beliau. Apa hubungannya? Sof tengok. Setiap orang mengajar hadis diroyah atau hadis riwayah, pasti mereka akan menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap pengajar pasti bersalawat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka terlampau banyak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dan menulis sallallahu alaihi wasallam, karena itu mereka orang yang paling banyak bersolawat. Fuqaha tak banyak bersolawat di majelisnya, ya. Di rumahnya beza lagi. Karena pasti berkat yang disebutkan disebutkan di dalam kitab-kitab fikih Ibn Hajar wa Romli. Kalau di dalam mantik Ibn Sina, atau falasifah Qudamah, Tusi, Buhaimanar, macam nama-nama ahli neraka. Buhaimanar memang dikatakan muridnya Aristo. Maksud saya, di dalam ilmu itu ketika mengajar, mereka bersolawat tak sesering ahli hadis. Kenapa? Karena ahli hadis pasti menyebutkan nama Rasul dan diakhiri oleh sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka mengarang, kata-kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti banyak. Karena itu mereka adalah orang yang paling banyak
bersolawat di majelisnya memang, tapi di rumah belum tentu. Belum tentu. So tengok, wa hadhihi man rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Wa hasanahu maknanya menjadikan hadis itu hasan. Wa hadhihi manqabatun syarifah takhtassu bi ruwatil athar wa naqalatiha. Ini adalah derajat yang tinggi hanya untuk perawi hadis dan orang-orang yang bekerja di dalam bidang hadis. Li'annahu la yu'rafu li isabatin minal ulama minas sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pasti orang ahlu hadis pasti menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang maudhu'nya itu, objek pembahasannya itu fikih, objek pembahasannya bukan Rasul tapi hukum. Nahwu, daraba Zaidun amron, pembahasannya itu. Ilmu kalam pembahasannya tentang adzatul ilahiyah. Apalagi tafsir kalam pembahasannya tentang Al-Quran. Dan ketika Anda menyebutkan Al-Quran, Anda tidak menyertai sallallahu alaihi wasallam, tapi Al-Quran ada fadilah lain. Saya tidak mengatakan Al-Quran tak ada faedahnya. Cuma di dalam hadis ini tak ada kena-mengena dengan Al-Quran. Ini adalah orang yang banyak bersolawat. Li'annahu la yurafu li isabatin minal ulama minas sholati ala Rasulillah aktsaru mimma yurafu li hadil isabah. Tidak ada isabah ini sekelompok daripada ulama, yang mana sekelompok daripada ulama ini paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ulama hadis. Tak ada. Memang tak ada. Kalau kita nak tengok real, tak ada. Yang paling banyak bersolawat adalah ulama hadis. Kenapa? Karena mereka senantiasa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kalam Rasul, dengan kalam ini. Terus yang berhubungan dengan kalam fi'il wa takrir sallallahu alaihi wasallam. Oke? Yukhalliduna dzikrahu fi turusihim, yang mana mereka itu mengkekalkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi turusihim, di dalam sahifah, di dalam kitab-kitab mereka. Ulama hadis Imam Bukhari pastikan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar kan? Dan di dalam hadis dikatakan setiap Anda menulis sholawat dan sholawat itu masih ada, malaikat akan memintakan ampun kepada Anda. Imam Bukhari menulis 5.000, bahkan ada 5.000 hadis Imam Bukhari itu lebih. Dan setiap satu hadis beliau mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sudah berapa ribu malaikat meminta ampun kepada Allah untuk Imam Bukhari. Wa yusallimuna alaihi fi muqdamil awqat fi majalisi mudzakaratihim wa durusihim. Dan apa namanya? Mereka yusallimun. Apa itu yusallimun? Salam sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya yusallimun. Dan mereka mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di majoriti waktu-waktu mereka, di dalam majalis-majalis mereka. Oke? Hadis yang kedua. Silakan. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nadarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballighin au amin sami. So, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, setiap ada Rasulullah pasti sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, naddarallah. Naddara itu menghandsomkan, mengelokkan, mencantikkan. Semoga Allah mengelokkan dan mencantikkan dan mencomelkan imro'an, seseorang. Apa sifat seseorang itu? Sami aminna syai'an, mendengar daripada kami sesuatu, maka setelah mereka mendengar dari kami sesuatu, faballaghahu,
menyampaikan seperti apa yang mereka dengar. Jadi tak ada revisi. Saya dengar, Anda kalau tengok susah ya. Ini tak ada, macam ini tak ada kecuali di dalam Islam. Anda tengok ya, saya cakap ke Ustaz Zaman, esok saya tak datang, minggu hadapan saya tak datang di Majlis Ta'lim An-Nur. Oke. Ustaz Zaman call Akif, Habib Ali tak datang, macam sakit. Macam sakit itu saya tak cakap loh. Saya hanya cakap, esok saya tak datang. Zaman ditambahi, ada perencahnya. Macam Habib Ali, macam sakit. Oke. Sampai ke Akif, cakap ke kawannya lagi, Habib Ali esok tak datang, sakit. Macam teruk. Nah, tambah lagi ada teruk. Minggu hadapan itu khobar terus sampai di sini Habib Ali hidup lagi kah? Orang kira saya ini mati. Orang kira saya ini mati. Kenapa? Karena terlampau banyak perencah, terlampau banyak bumbu-bumbu. Akhirnya macam kari mamak ini. Karena terlampau pekat akhirnya bumbunya itu. Rasulullah SAW menekankan titik fabalaghu kama sami. Mereka menyampaikan seperti apa yang mereka dengar, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kenapa? Kenapa kena macam itu? Farubba mubalaghin au amin sami. Engkau ini dengar, tapi mungkin engkau tak pandai. Banyak orang boleh menghafal, tapi dia tak boleh berpikir. Ada juga sebaliknya, ada juga yang boleh dua-duanya, ada yang tak punya dua-duanya. Kadang dia boleh berpikir tapi tak boleh menghafal. Kadang sebaliknya, kadang boleh berpikir, kadang boleh berpikir dan menghafal. Kadang tak boleh berpikir dan tak boleh menghafal, kena ke sawah mencangkul. Tak boleh datang ke kampus. Tak semua orang boleh belajar di kampus, tak semua orang. Ada orang yang sesuai di kampus, ada seorang kedai runcit, ada seorang yang kemama. Tapi Anda tak tahu yang di hadapan Anda ini siapa. Karena itu kan farubba mubalaghin au amin sami. Mungkin orang yang Anda sampaikan kepadanya hadisku, dia lebih pandai dan lebih cepat menghafal daripada engkau yang mendengar langsung daripada aku. Betul apa tidak? Banyak Imam Syafi'i tidak pernah bertemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar hadis Ya Aba Umair, mada fa'alan Nugair, 70 masalah dari satu hadis. Yang mana sahabat pun tak akan mampu seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berani challenge sahabat. Hum rijal wa nahnu rijal. Itu perkataan Imam Syafi'i. Sekarang macam itu diklaim oleh Wahabi. Hum rijal wa nahnu rijal. Beza. Hum rijal wa antum dukur. Wa antum apa? Dukur. Ada beza. Rijal dan dukur ini beza. Rijal ini adalah orang-orang yang hebat. Dukur ini yang punya jantina laki-laki. Hum rijal, antum ini dukur. Rijal disebutkan di Al-Quran hanya untuk orang-orang yang hebat. Rijalun la tulhihim bay'un. Rijalun sodaku ma'ahadullah. Paham? Maknanya orang yang menyampaikan seperti apa yang dia dengar, itu adalah orang yang akan diberikan wajah yang berseri-seri kelak di akhirat. Bahkan di dunia pun sudah akan diangsur oleh Allah berseri-serinya itu. Kenapa? Karena orang yang disampaikan boleh jadi lebih pandai daripada yang mendengar secara direct. Paham ya? Anda kalau tengok di ulama-ulama hadis, Anda akan paham ini. Kenapa? Karena banyak sekali dari segi kepandaian, banyak ulama hadis ini lebih pandai daripada sahabat. A'immatul arba'ah ini confirm lebih pandai daripada beberapa sahabat, confirm. Karena sahabat ada dua, ada sahabat yang min akabirus sahabat, ada sahabat daripada ashabitus sahabat. Confirm ulama-ulama hadis dari segi pandai, mereka lebih pandai daripada ashabitus sahabat. Karena kan
rubba muballagin au amin sami. Dari hadis ini guru saya Syekh Said Qodah mengatakan bahwasanya boleh jadi ulama mutaakhir lebih pandai daripada mutaqaddim. Di dalam ilmu kalam jelas ini. Ya, ini Anda kalau cakap Imam Fakhruddin Ar-Razi, jelas itu tak boleh di-challenge dengan siapapun kecuali orang-orang yang Imam Asy'ari dan murid-muridnya Imam Asy'ari. Biasa macam itu. Karena kenapa? Farubba muballagin au amin sami. Mungkin orang yang langsung tengok aku tidak sepandai orang yang tak tengok aku. Kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu ada. Karena itu Anda jangan menambah atau mengurangi hadisku. Sampaikan hadisku seperti apa yang engkau dengar. Oke? Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hasanun sahih ini ada dua pendapat di dalam ulamaul hadis. Ada yang mengatakan ada hadis kan ada tiga kan. Ya imma sahih, ya imma hasan, ya imma dhaif. Ya imma dhaif. Oke. Sahih, hasan, dhaif. Terus apa? Hasanun sahih. Apa maknanya itu? Ada yang mengatakan Imam Tirmidzi ini ragu. Karena itu mengatakan hasanun sahih. Hasanun au sahih. Saya tak tahu hadis ini ya imma hadis hasan, ya imma hadis sahih. Pendapat yang kedua, Imam Tirmidzi mendapati dua jalan, thoriqon. Thoriq yang pertama, thoriqun sahih. Thoriq yang kedua, thoriqun hasan. Karena itu dikatakan hadza haditsun hasanun wa sahih. Ketika maknanya hasanun wa sahih, maknanya dia hadis yang lebih kuat daripada sahih. Karena ada dua jalan, hasan dan jalan sahih. Yang kedua, hasanun au sahih, Imam Tirmidzi ragu. Ya ini imma hadis hasan au hadis sahih. Maknanya dia lebih rendah daripada sahih, tapi mungkin lebih kuat daripada hasan. Beza ya tafsirannya Imam Tirmidzi tentang hasanun sahih. Wa hakadha khassahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidu'ain lam yusyrik fihi ahadan minal ummah. Dan beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan bagi mereka, yakni ahlul hadis, doa yang mana doa ini Rasul tidak menyertakan bersama mereka seorang pun daripada umat. Doa ini hanya untuk orang ahli hadis, bukan untuk fuqaha, bukan untuk mutakalimin, bukan untuk nuhah. Tak ada. Ini doa hanya untuk apa? Muhaddis. Orang ahli nahwu punya doa sendiri, orang ahli fikih punya doa sendiri. Kalau ahli fikih biasanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Beda-beda. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan akan diberi fikih, kefahaman di dalam agama. Doa ini hanya untuk fuqaha. Muhaddis ini tak dapat. Saya tak tahu mutakalimin dapat doa nggak sama. Manatikoh dapat doa pula. Biasanya kalau dalam ilmu fikih itu kalau ada orang berwasiat hartanya banyak, berikan hartaku untuk ulama. Berikan hartaku untuk ulama. Siapa itu ulama? Fuqaha mengatakan bahwasanya mufassir, muhaddis, dan fuqaha, tiga ini. Mungkin Anda boleh tambahi apa? Ahlul akidah. Tapi ahli nahwu tak dapat. Ahli nahwu tak dapat. Apalagi ahli qiraat tak dapat sudah. Ahli qiraat tak dapat. Engineering tak dapat sudah. Engineering tak dapat. Law pula tak dapat dia. tiga ulama ini. Fuqaha, muhaddits dan fasir. Karena itu hakikah ulama. Kenapa? Karena wallahu alam ya, saya kira banyak orang ini salah paham. Tiga ilmu ini plus ilmu akidah, dia itu adalah ilmu maksud. Maknanya memang orang itu belajar untuk ini. Selain empat ilmu ini, ilmu alat. Ilmu alat. Apa ilmu alat? Dipelajari untuk sampai ke salah satu daripada empat ini. Ilmu nahwu untuk apa dipelajari?
Memang apa katanya Nadhum Imriti, liyafhamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnatid daqiqatil ma'ani, untuk memahami makna-makna Al-Qur'an dan makna-makna detail yang susah di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah. Sama, ilmu balaghah pun sama, ilmu mantik pun sama, ilmu usul fikih pun juga sama. Mereka semua masuk di dalam kategori ilmu alat. Maknanya Anda tidak boleh hanya belajar nahwu saja kemudian sudah, saya nak belajar nahwu saja. Jangan macam itu. Nahwu itu hanya alat. Jangan alat Anda jadikan tujuan. Itu hanya wasilah saja. Jadikan alat Anda wasilah. Anda kena belajar salah satu daripada 4 ini. Ya imma fikih, ya imma fuqaha, ya imma hadis, ya imma tafsir, ya imma akidah. Salah satu daripada 4 ini Anda kena belajar. Dan itu terpulang kepada Anda macam mana. Dan jangan Anda hanya belajar satu bab saja daripada fikih, satu bab saja daripada tafsir, jangan. Ada orang belajar 10 tahun, saya ini ahli di dalam ilmu faraid. Saya tertawa saja. Kayak ini 10 tahun Anda hanya untuk faraid. Anda belajar dengan saya faraid 2 bulan selesai semua. Benar, saya pernah mengajar faraid 2 bulan semuanya saya tahu. Terus 10 tahun ini untuk apa? 9 tahun, 10 bulan Anda gunakan untuk apa itu? Kalau 2 bulan sudah settle, 9 tahun, 10 bulan untuk apa? Anda kena menjadi pro di dalam satu ilmu daripada 4 ilmu ini. Itu adalah ilmu yang menurut saya berbaloi untuk Anda habiskan hidup Anda. Jangan nak 4-4-nya. Insya Allah tak akan bisa. Insya Allah tak akan bisa. Itu hanya untuk ulama-ulama besar. Kalau kita alhamdulillah boleh jadi mufassir, alhamdulillah, nikmat daripada Allah. Nak jadi mufassir, nak jadi muhaddis, nak jadi fuqaha, nak jadi ilmu akidah. Sudah subuh kena bangun Anda. Jangan bermimpi. Maknanya 4 ilmu ini Anda kena tahu semua basicnya, tapi Anda kena satu takhasus. Apa yang Anda passionkan, Anda kena takhasus di situ. Ketahuilah sampai sedalam-dalamnya. Sekiranya kalau ada, saya nak belajar ilmu tafsir, kau usah takif sana. Kalau Anda nak belajar ilmu tafsir, ke sana. Saya nak belajar ilmu hadis, ke Ustadz Fulan. Dalamilah satu daripada 4 ilmu itu sampai yushiru ilaikum bil banan. Sampai Anda ditunjuk, belajar hadis ke Fulan, belajar ilmu kalam ke Fulan, belajar ini ke sini. Seperti itu. Wa hakadha khassahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidu'ain lam yusyrik fihi ahadan minal ummah. Qala sallallahu alaihi wasallam, silakan. Qala sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadha 'ilma min kulli ummatin min kulli khalafin maaf. Uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal mubtilin wa ta'wilul jahilin. Rawahul Baihaqi fil Madkhal. Wa dzakara Kustullani annahu. Ini nama-nama kena Anda harokati. Nanti ada yang membaca Kostilani, Kistilani, ada yang baca Kostolani, macam-macam lah. Anda kena kena harokati, kena tubet, namanya dalam bahasa Arab tubet, labut antobut. Kustullani, Kustullani. Ini bukan Ibn Hajar ya. Ada lagi Ibn Hajar itu namanya Al-Asqalani, bukan Al-Asqalani. Al-Asqalani. Ini Al-Kustullani. Annahu yasiru biturukihi hasanan. Dibilang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulahu. Bahwasanya akan membawa hadis-hadisku itu dari setiap khalaf. Khalaf itu adalah orang yang datang. Ada salaf, ada khalaf. Salaf itu adalah biasanya kalau dikatakan ini adalah salaf, itu maknanya adalah 3 abad yang lampau, 3 abad setelah Nabi. Abad sahabat, tabi'in dan tabi'in itu namanya asrus salaf. Asrus salaf. Ada apa ini? Namanya asrus salaf.
Tiga ini. Setelah itu dikatakan apa? Kholaf. Katakan kholaf. Sekarang ini yang namanya salaf boleh di. Sekarang ini yang namanya salaf sudah diklaim oleh Wahabi. Madhabus salaf ayat madhabnya apa? Wahabi. Bukan macam itu. Salaf itu adalah orang yang datang 3 abad setelah Rasulullah SAW. Jadi abad pertama, kedua, ketiga namanya salaf. Setelah itu namanya apa? Kholaf. Dibilang, dan akan datang suatu zaman yang membawa ilmu ini para kholaf yang udul. Yang udul, maknanya orang yang pandai ilmu hadis pasti dia itu apa? Udul. Apa itu udul? Adil. Apa itu adil? Anda kena paham. Apa itu adil? Anda ini mahasiswa, bukan siswa, maha. Sudah macam Tuhan Anda ini. Karena Allah kan maha menghendaki, maha mampu, maha kuasa. Ini mahasiswa. Anda kena paham. Apa itu udul? Udul itu adalah jam'u adil. Jam'u adil, bukan adil maknanya berbuat adil. Anda kena adil, ini kena 50 ringgit, ini kena 50 ringgit. Itu namanya adil lah, macam itu. Adil itu adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa besar sekalipun. Itu namanya apa? Adil. Dan tidak pernah konsisten berbuat dosa kecil. Man lam yartakib kabirah walam yusirra ala soghirah wa ghalabat ta'atuhu ma'asi. Dan taatnya mengalahkan maksiatnya. Kalau Anda tulis maksiat dan taat Anda di list. Ini list maksiat saya, ini list taat saya. List taat lebih banyak daripada list maksiat. Itu namanya adil. Itu namanya apa? Adil. Sudah. Anda kalau tengok adil maknanya itu semua sudah. Paham ya? Sudah. Jadi ini apa? Adil. Adil itu apa? Adil. Adil itu apa? Apakah berbuat adil macam itu? Apa berbuat adil itu? Itu yang saya katakan. Tidak pernah berbuat satu pun dosa besar dan tidak pernah konsisten melakukan dosa kecil. Dan kalau list taat dan dosanya itu ditulis di buku, maka list taatnya akan lebih banyak daripada list maksiatnya. Itulah yang namanya udul. Sekarang sudah tidak ada sudah macam itu. Kita ini majoriti daripada kita bukan udul lagi tapi fasakoh. Cuma Allah tutupi kita. Allah tutupi kita. Kita ini benar. Kita ini walaupun kita ini tak pernah berbuat dosa besar, insya Allah tak pernah minum khamar, tak pernah minum arak, tak pernah berzina, tak pernah mencuri. Tapi kita ini israr alal kabirah. Tengok kita di LRT kejam saja, macam mana? Paha bertaburan, aurat di mana-mana, susah. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghaulin, yang mana orang-orang adil daripada khalaf itu yanfun, menafikan tahrif. Tahrif itu adalah pemalsuan, ghaulin orang-orang yang melebihi batas. Pemalsuan, orang yang melebihi batas itu akan memalsukan. Orang yang cinta kepada Sayyidina Ali, dia akan memalsukan hadis. Anda kalau tengok hadisul maudhu itu ada namanya Dawud al-A'ma. Dawud al-A'ma apa siapa gitu? Belajar daripada banyak sekali ulama, daripada ilmu Maghazi ke Ibn Ishaq, daripada ini ke ulama ini, sampai dikatakan Dawud al-A'ma ini jamek, perfect dalam segala ilmu. Benar, karena dia mengamik daripada ahlinya ke setiap ilmu. Tapi ternyata dia itu karena terlampau cinta kepada Al-Quran, dan tengok orang-orang ini tidak suka baca Al-Quran atau menurun cintanya terhadap Al-Quran, dia memalsukan hadis. Memalsukan hadis. Ketika ditanyai, kenapa engkau memalsukan? Saya tengok orang-orang ini macam sikit baca Quran, karena itu aku buat hadis untuk fadilah Al-Quran. Itu sudah salah. Kalau Anda nak sesuatu yang benar, kena dengan cara yang benar. Cinta kepada Sayyidina Ali, buat hadis-hadis yang maudhu.
Nanti akhirnya orang yang tak cinta melebihi batas membuat hadis-hadis tentang jinayah Sayyidina Ali. Tentang jinayah Sayyidina Ali, itu namanya tahrifal ghalib. Saya sering katakan bahwasanya ada orang jual terong, untuk marketing terongnya memalsukan hadis tentang fadilah aklu terong. Man akala janggol dakhalal jannah bila hisab. Ini namanya ghalin. Apa? Ghalin. Wantihalul mubtilin. Intihal ini apa ya? Intihal ini dia semacam memalsukan. Intahala yantahilu, mengambil identiti. Jadi saya ambil IC-nya Akif, saya letak muka saya. Itu namanya intahala. Ambil identiti orang. Wa ta'wilul jahilin. Takwilnya orang-orang yang bodoh. Apa itu takwilnya orang-orang yang bodoh? Takwil tanpa ada dalil. Karena takwil itu menunjukkan kesalahan. Anda tidak akan mungkin mentakwilkan kecuali Anda mengetahui perkataannya ini salah. Karena itu Anda perlu takwil. Anda perlu apa? Takwil. Kalau perkataannya tidak salah, buat apa Anda takwil? Itu yang namanya takwil. Akif cakap, saya tadi begaduh dengan singa. Maksudnya Akif itu bukan singa, tapi orang yang ganas macam singa. Saya mengetahui perkataan Akif ini salah. Tak mungkin orang kurus macam begini nak begaduh dengan singa. Karena itu saya takwilkan. Kenapa? Karena zahir perkataannya Akif ini salah. Kalau saya mentakwil tanpa ada dalil, itu namanya takwilul jahilin. Semua orang tidak wajib ditakwil. Yang wajib ditakwil hanyalah perkataan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah salah. Kalau perkataannya Akif, saya begaduh dengan singa, bohong. Dari awal cakap apa? Bohong. Tapi ketika Rasul cakap macam itu, beranikah Anda cakap Rasul? Engkau dusta Rasul? Tak mungkin, karena Rasul tak pernah dusta. Allah tak pernah salah. Karena itu jika ada perkataan Rasul yang dohirnya salah, perkataan Allah yang dohirnya salah, kena kita takwil. Kenapa? Karena Allah tak pernah salah, Rasul tak pernah salah. Kenapa Rasul tak pernah salah? Kalau Rasul salah, Allah juga salah. Karena Allah menjadikan Rasul itu adalah utusannya. Kalau Rasul salah kena ditegur. Kalau Allah tak tegur Rasul, maknanya tak salah. Kalau Allah tahu itu tak salah dan didiamkan, Allah salah. Karena itu Anda mengatakan Rasul itu salah, Anda yang salah. Anda yang salah. Karena itu kalau ada dohirnya Rasul itu perkataannya yang salah, otak kita yang salah. Kita kena takwil perkataannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi takwil kena takwil yang benar. Kena takwil yang benar. Di dalam bahasa Arab namanya majaz. Pernah dengar? Majaz. Wahabi tak suka majaz. Tak suka majaz. Ibn Taimiyah di antara orang-orang yang menafikan majaz di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mempunyai maksud di dalam akidah untuk mengitsbatkan tangan, muka, mata, kaki, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan anggota tubuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja, karena saya tak suka tak ada majaz di dalam Al-Quran. Kalau tak ada majaz, Anda tak akan boleh cakap. Anda tak akan boleh cakap. Banyak sekali kita ini sekarang ini bercakap, banyak sekali menggunakan majaz. Banyak sekali. Engkau laju ya. Ketika naik kereta, engkau laju. Yang laju bukan saya. Yang laju itu kereta. Cuma karena saya ini yang drive kereta dan saya yang bermaksud laju, orang mengatakan saya ini laju. Itu adalah majaz, ayuhan nas. Tak tampak batang hidungnya. Semua perkataan kita itu mungkin majority ada majaznya. Ada orang tak suka majaz.
dan dia buta. Akhirnya kasihan engkau ini. Kenapa? Engkau nanti ini di akhirat akan buta. Akan apa? Buta. Kenapa? Saya ini memang buta di dunia, tapi nanti di akhirat akan boleh melihat. Tak boleh. Anda cakap tak ada majas. Allah mengatakan, wa man kana fi hadhihi dunya a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Orang yang buta di dunia akan buta di akhirat dan akan lebih teruk masuk neraka, khalidina fiha jahannam. Oh, tak jadi tak jadi cakap, tak ada majas. Tanpa adanya majas Anda tak akan boleh cakap. 3 kalimat ini maknanya yang ingin dikatakan Rasul adalah ad-dakwah al-kadzibah, klaim yang bohong, bahwasanya mengatakan ini hadis Rasul, ternyata bukan. Orang-orang yang udul daripada kholaf akan ada tugas mereka untuk menjadi kiper. Kalau di sepak bola kiper. Kenapa? Ketika ada serangan hadis maudhu, dia apa? Tapis. Ini bukan hadis sahih, ini hadis maudhu. Satu muridnya Imam Ahmad bin Hambal dilatih oleh Ahmad bin Hambal untuk menghafalkan 100.000 hadis. Sudah dapat 100.000, dia graduate, dia menangis, alhamdulillah saya sudah menghafal 100.000. Sudah dibilang oleh Ahmad bin Hambal, 100.000 hadis yang saya beri ke kamu semuanya hadis maudhu. Semuanya hadis maudhu, semuanya hadis dusta, bukan hadis semua. Menangis dia. Kenapa engkau menangis? Ternyata ini bukan hadis, ini adalah hadis maudhu. Loh, Anda ini jangan bimbang. Macam main bola sepak, ada yang striker, ada yang defend, ada yang kiper. Anda ini adalah kiper. Jadi jika ada hadis maudhu Anda boleh tapis. Kalau semua menyerang macam mana? Yang jaga gol siapa? Anda ini kena jaga gol. Jadi jika ada orang yang mengatakan hadis maudhu, Anda boleh tapis. Pasti ada. Wa fi hadzal hadis bayanu adalati ahli hadis. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya ahlul hadis itu pasti adalah. Apa itu adalah tadi saya katakan? Oke, kemudian Oke. Ta'arif awaliyah, sila. Al-hadis lughatan. Sekarang kita akan masuk ke definisi awal. Ini biasa ya di dalam semua ilmu. Ilmu itu setiap ilmu mempunyai istilah sendiri. Jadi Anda kena tahu istilahnya mustalah hadis. Saya jelaskan, nahwu pun punya istilah, ilmu kalam pun juga punya istilah. Fa'il itu bukan pelaku, tapi setiap isim yang terletak setelah fa'il itu namanya apa? Itu namanya fa'il. Setelah isim marfu terletak setelah fi'il namanya fa'il, walaupun itu bukan pelaku. Kata balqalamu, pen menulis. Yang menulis pennya apa orang yang megang pen? Orang megang pen. Pennya kalau Anda letak dia tak akan boleh menulis. Karena itu walaupun dia bukan pelaku hakikatan, akan tetapi karena dia isim terletak setelah fi'il dikatakan apa? Fa'il. Begitu pula ada beberapa mustalah di dalam ilmu hadis yang kalau di dalam ilmu fikih mempunyai makna yang berbeza. Sila. Al haditsul lughatan didul qadim. Hadis itu maknanya baru. Sesuatu yang baru. Lawannya sesuatu yang lama. Qadim ini maknanya lama. Kalau di dalam ilmu kalam bukan lama maknanya, tak ada awal, tanpa awal. Namanya apa? Qadim. Engkau ini di Malaysia sejak kapan? Mundul qadim Habib. Apa maknanya? Tak ada awal kah? Tak. Maknanya saya sudah lama Habib, 10 tahun, 15 tahun. Masya Allah, sudah lama ya. Ya ini anta bila? Saya mundu hadis Habib. Saya masih baru. Secara bahasa hadis itu sesuatu yang baru. Qadim sesuatu yang lama. Secara istilah ulama hadis apa maknanya? Sila. Ma adhifu ila
النبي Ma'udhifa, bukan ما ma'udhifa. أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. Tengok, kita sudah berapa kali dalam hampir 1 jam ini bersolawat. Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita akan pergi dari keluar dari kelas ini, kita sudah bersolawat 20 kali. Nanti kita lagi solawat lagi, nanti tulis solawat lagi. Karena itu orang ahli hadis, orang yang paling banyak solawat. Kalau ulama ilmu kalam paling banyak wahada khulfun. Mantik apa? Ini tak benar. Ini paling banyak perkataan wahada khulfun. Kalau ilmu fikih kan hada haram, hada la yasih. Oke. أو تقرير أو إلى الصحابي أو التابعين. Istilahan apa? Istilahan adalah apapun, ma itu apapun. Apapun yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada perkataan, perbuatan, dan persetujuan, atau kepada sahabat atau tabi'i, itu namanya hadis. Cuma kalau dinisbatkan kepada Rasul namanya haditsun marfu', kepada sahabat namanya haditsun mauquf, kepada tabi'i namanya haditsun maqtu'. Berbeza belakangnya saja. Ini maqtu', ini mauquf, ini marfu'. Apa itu sahabat? Tak ada di sini ya. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yagototan, dalam keadaan yagotoh, bukan dalam mimpi. Yagototan fi hayatin Nabi, ketika Nabi masih hidup di dunia, bukan di langit, dalam keadaan muslim dan meninggal dalam keadaan muslim, bukan tengok Nabi muslim kemudian Nabi meninggal murtad. Kan banyak kan sahabat dulu murtad, ada yang tanasor, ada yang jadi nasoro. Dia tidak akan menjadi sahabat, harus melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan mukmin di dunia, atau Rasul melihatnya walaupun sekejap saja, dan meninggal dalam keadaan apa? Muslim. Berbeza dengan tabi'i. Tabi'i itu harus ada lama mujalasahnya.